Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Fulaih, hadatsana Hilal, an Atha bin Yasar, qala berkata siapa Atha. Laki itu bertemu aku Abdullah pada Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma. Qultu berkata aku Atha, akhbirni, semoga mengkhabari engkau Abdullah ni padaku atau an sifati Rasulillah, tentang sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Dari Atha bin Yasar, dia berkata, saya bertemu Abdullah bin Amr bin Auf, kemudian saya berkata, hai Abdullah, kabarilah saya tentang sifatnya Nabi yang terdapat di dalam kitab Taurat. Qala, menjawab siapa Abdullah, ajal ya, wallah, demi Allah, innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad iku lamausufun, niscaya diterangkan fit Taurati, di dalam kitab Taurat, biba'di sifatihi, dengan sebagian sifatnya Nabi fil Quran, di dalam kitab Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Amr menjawab, ya, demi Allah, sebenarnya sifat-sifatnya Nabi yang diterangkan di dalam kitab Taurat itu sama seperti yang ada yang diterangkan di dalam kitab Al-Quran, yaitu contohnya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Inna, sesungguhnya kami Allah, iku arsalna, telah mengutus kami Allah kepadamu, syahidan, orang yang menyaksikan, wa mubasyiron, dan orang yang memberi kabar gembira, wa nadhiron, dan orang yang memberi kabar penakut. Adapun contoh sifatnya Nabi yang terdapat dalam Al-Quran dan Taurat, yaitu, wahai Nabi, sesungguhnya kami Allah telah mengutus kepadamu sebagai orang yang menyaksikan keseluruhan umat dan memberi kabar gembira kepada orang-orang iman dengan diberi pahala dan dimasukkan surga, dan memberi kabar penakut, yaitu kepada orang-orang kafir dengan ancaman siksaan neraka. Surat Al-Ahzab ayat 45. Wa khirzan, dan orang yang menjaga, lil ummiyina, pada bangsa ummi. Bangsa ummi itu la aqra'un wa la yaktubun, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, adalah golongannya Nabi Muhammad. Karena pengikutnya itu ya orang-orang yang tidak ahli membaca maupun menulis, maka dikatakan bangsa ummi, bangsa yang keibu-ibuan. Anta, adapun engkau Muhammad, iku abdi, hambaku, wa rasuli, dan utusanku, samaituka, memberi nama aku kepadamu, al-mutawakkil, pada orang yang pasrah, pada orang yang menyerah kepada Allah. Dan engkau Muhammad menjaga pada bangsa ummi. Adapun engkau Muhammad adalah hambaku dan utusanku, dan aku memberikanmu nama
memberikanmu julukan Al-Mutawakkil, yang artinya orang yang menyerah, orang yang pasrah kepada Allah. Laisa, tidak ada siapa Nabi Muhammad iku bifadzin, orang yang kasar omongannya, wala, dan tidak walidin, orang yang keras hatinya, wala, dan tidak sahobin, orang yang suka bertengkar, fil aswaki, di dalam beberapa pasar. Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang kasar ucapannya, omongannya, dan bukanlah orang yang keras hatinya, dan juga bukan orang yang suka bertengkar, suka membuat keributan di dalam pasar. Wala yadfa'u, dan tidak menolak siapa Nabi Muhammad bisayati, dengan kejelekan, as-sayata, pada kejelekan, walakin, akan tetapi, ya'fu, memaafkan siapa Nabi, wa yaghfiru, dan mengampuni siapa Nabi. Dan Nabi Muhammad itu tidak membalas kejelekan dibalas dengan kejelekan. Ketika ada orang yang berbuat jelek kepada Nabi, Nabi tidak membalas dengan kejelekan. Akan tetapi Nabi Muhammad memaafkan dan mengampuninya. Wala yaqbidahu, dan tidak menggenggam atau dan tidak akan mematikan hu, pada Nabi Muhammad, siapa Allahu Allah, hatta yuqima, sehingga menegakkan siapa Allah, bihi, sebab Nabi Muhammad menegakkan al-millatal auja'a, pada agama yang bengkok, yaitu yang terjadi pada waktu zaman Fatrah. Biayyakulu, dengan agar mengatakan mereka la ilaha illallah, pada kalimat la ilaha illallah. Dan Allah tidak akan mematikan, mewafatkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah menegakkan agama yang bengkok melalui Nabi Muhammad, agar mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah, wa yaftahu, dan membuka siapa Nabi Muhammad biha, sebab kalimat la ilaha illallah, membuka ayunan, pada beberapa mata, umyan, yang buta, mata yang buta, artinya tidak mengerti hukum, tidak tahu antara benar dan salah menurut Allah. Wa adzanan, dan beberapa telinga, summan, yang tuli, telinga yang tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran agama. Wa quluban, dan beberapa hati, gulfan, yang tertutup, hati yang tertutup, tidak mau menerima kebenaran agama. Dan Nabi Muhammad membuka pada beberapa mata yang buta, pada beberapa telinga yang tuli,
dan membuka pada beberapa hati yang tertutup, sebab kalimat la ilaha illallah, ya, sebab kalimat la ilaha illallah, Nabi Muhammad membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup. Demikian itulah sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang tercantum di dalam kitab Taurat. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Sekian penyampaian pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Amin.